Jemaat GKMI Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, salam damai sejahtera. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berbakti. Kita bersyukur bahwa kita dapat bertemu lagi dalam ibadah secara virtual ini. Para penggemar sepak bola termasuk saya saat ini sedang menikmati dan dimanjakan oleh Euro 2020. Pertandingan sepak bola 36 negara Eropa memperebutkan juara Eropa 2020-2021. Pertandingan kesebelasan antar negara ini sangat enak disaksikan dan dapat dinikmati oleh semua pemirsa melalui layar televisi. Karena masing-masing tim bisa dibedakan antara kawan dengan lawan karena memiliki kostum dengan warna yang mencolok. Ini berbeda dengan pertandingan atau peperangan melawan COVID Corona 19 yang tidak kelihatan, yang minggu ini sedang mewabah cukup hebat. Virus yang tidak kasat mata ini tiba-tiba masuk dalam tubuh seseorang, lalu kemudian merusak organ-organ tubuh tersebut. Dan kalau tidak segera dengan cepat ditangani dan juga dengan cermat oleh tenaga medis, maka akibatnya bisa sangat fatal, yaitu kematian. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan yang terakhir ini adalah Bapak Bambang Kencana, anggota GKMI Pengharapan Jakarta, yang adalah adik daripada Ibu Lani Setio Wijayanto. Bapak Setio yang sudah sering membantu kita dalam proyek pelayanan kita di Sumba Timur. Paulus kepada jemaat di Efesus memperingatkan tentang peperangan rohani yang dialami oleh orang percaya. Di dalam suratnya pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Efesus 6 ayat pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah segenap atau seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Minggu ini yang baru saja berlalu, kita mengalami seperti tadi saya katakan serangan wabah COVID-19 yang luar biasa. Sehingga korban banyak berjatuhan. Baik yang sakit maupun yang meninggal sampai berlipat-lipat. Pemerintah terpaksa menerapkan peraturan yang lebih ketat, lebih keras, dan bersifat darurat, yaitu PPKM mulai 3 Juli selama 3 minggu ke depan dengan sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Semua ini dimaksudkan untuk meredam perkembangan virus ini. Sebab semua rumah sakit praktis sudah penuh dengan pasien-pasien COVID-19 ini. Dan semua rumah sakit
sedang kekurangan tenaga medis yang dapat menangani para pasien COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Di samping kita memakai selengkap senjata Allah seperti yang disebutkan dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18 untuk melawan musuh yang tidak kelihatan, the invisible enemy. Juga kita harus dengan tertib, dengan disiplin mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M, 3T, dan ketentuan-ketentuan yang lain yang telah disebarluaskan melalui media elektronik dan lain-lain. Ingatlah juga peringatan yang diberikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat GKMI Eklesia, selamat hari Minggu, selamat berbakti, Tuhan memberkati, dan sampai minggu depan. Amin.